Hai, Shalom, hai Josa, kembali lagi saat teduh bersama Fea. Di saat teduh hari ini, aku mau membahas tentang kuasa dan tanggung jawab atas suatu perkataan yang keluar dari mulut kita. Dan aku buat video ini di hari yang sama saat teduh tentang pergaulan yang bijak. Kenapa sih aku buat video ini di waktu yang sama? Karena aku sekalian nunggu kamu sih, kamu gak ngechat aku karena kamu lagi sibuk PKL, semangat. Aku buat ini juga buat nantinya kalau misalnya aku lagi nggak sempat buat video, aku tetap bisa upload suatu saat teduh untuk kasih tau kamu. Dan kenapa aku mau bahas ini? Karena aku sendiri kayak sering ngerasa yang namanya pergaulan aku tuh perkataan aku tuh kadang nggak bisa dijaga. Contohnya yang kemarin yang teman kamu itu yang marah sama aku, mungkin karena perkataan aku yang aku sendiri nggak sadar, dan aku minta maaf banget. Oke, seperti biasa kita harus baca Mazmur 91 terlebih dahulu. Aku juga minta maaf karena ada suara banyak hewan di sini. Semoga suara aku masih kedengaran ya. Oke, mari kita baca Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kebertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan kepala yang akan menolong di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya lewat pisau dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap penyakit, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di lembah, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang mati telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dalam pelancong umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada dia keselamatannya. Amin. Mari kita membaca doa. Tuhan, terima kasih atas kehadirat-Mu sehingga aku dan Jos masih bisa saat teduh Tuhan. Kiranya Kau memberkati saat teduh kami mengenai tanggung jawab atas perkataan yang keluar dari mulut kami. Kiranya Kau memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhir ya Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan bagi diri kami sendiri dan orang lain dapat merasakan firman dan iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini karena kami tahu kami hari ini atas rancangan dan izin Tuhan, hingga kami bisa melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita dan sejahtera. Jika kesulitan pun kami paham, itu adalah jalan khusus kami untuk mencapai apa yang menjadi hak milik kita nantinya Tuhan. Ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami meminta pengampunan dan kami mengampuni yang bersalah kepada kami, karena kami ingin satu dengan hati yang penuh damai serta Tuhan. Terima kasih atas penyertaan selama ini, kami mengucapkan amin. Oke, saat teduh hari ini tuh kayak aku sendiri udah sering banget yang namanya nggak sengaja ngeluarin kata-kata yang menurut aku ini nggak baik, tapi aku tetap omongin, atau yang tanpa sadar bahkan aku keluarin karena kayak otomatis aja aku udah kayak tiba-tiba ngomong gitu loh. Seperti yang ke teman kamu itu, aku tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang bikin dia sakit hati. Aku minta maaf banget atas hal itu. Jujur sebenarnya sampai sekarang perasaan di hati aku tuh kayak nggak tenang gitu, karena kayak emang aku salah sih atau aku gimana. Jangan nangis, nanti aja itu di akhir. Mari kita bahas. Yang pertama ayatnya Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Di ayat ini tuh dijelasin kalau misalnya kita nggak boleh ngeluarin perkataan yang kotor atau perkataan yang membuat semua orang membenci atau salah paham gitu. Kita harus mengeluarkan dan memilih kata-kata yang benar-benar gak bikin orang lain tuh sakit hati akan hal itu, melainkan membuat orang lain tumbuh dari perkataan kita atau mendapatkan beroleh kasih karunia, sehingga yang mendengar itu tuh kayak ngerasa ikut damai gitu loh, ikut seneng aja, gak ikut memikirkan kayak yang benci-bencinya atau dendam-dendamnya. Terus ada ayat lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggenggamkannya akan memakan buahnya. Maksudnya tuh kayak apa yang keluar dari mulut kita, kita juga bakal makan apa yang udah keluar itu. Maksudnya kalau kita ngeluarin suatu perkataan yang bikin orang sakit, itu bakal balik lagi ke kita sendiri. Jadi kita harus jaga-jaga akan omongan hal itu, akan apa yang keluar dari mulut kita. Karena ada perkataan juga di ayat Alkitab, yang haram itu bukan makanannya, tapi yang keluar dari mulut kita. Sehingga kita benar-benar harus bisa jaga perkataan. Lalu ayat yang ketiga adalah Kolose 4 ayat 6. Kolose. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini maksudnya kalau misalnya kita orang butuh nasihat, butuh suatu semangat, kita harus ngasih yang benar-benar sesuai sama yang dia butuhin, benar-benar kata-kata yang bikin dia tumbuh, bikin dia bangkit lagi gitu. Karena di sini dibilang jangan yang tawar, maksudnya jangan yang biasa-biasa aja, jangan yang flat aja gitu. Flat biasa sih. Kayak harus ngasih kata-kata yang bijak, bukan yang kayak hambar yang nggak bikin tumbuh orang itu, bukan yang biasa aja lah pokoknya kita harus bisa ngasih jawaban yang bikin orang itu tumbuh, bikin orang itu makin berterima dengan kabar baik gitu loh. Jadi menerimanya dengan baik. Jadi harus mengeluarkan kata-kata yang bijak dengan kabar baik, dengan hal yang bikin orang itu menjadi baik, bikin tumbuh gitu loh. Ya semoga paham lah ya. Karena perkataan kita itu dapat memiliki dampak besar pada orang lain dan diri sendiri. Bahkan kita tuh kalau misalnya ngomong gitu ke orang, pasti kita ada hal yang bikin hati kita tuh mikir, gue salah gak ya ngomong gini ke dia, aku salah gak ya ngomong itu ke dia gitu lah. Terus baik positif maupun negatif, pasti tuh kita ada kayak memiliki pemikirannya gitu loh di dalam otak, kayak punya dampaknya sendiri loh dari perkataan yang positif maupun yang negatif. Kalau kita mengeluarkan kata yang positif, pasti kita mendapatkan hasil yang positif. Jika kita mengeluarkan kata yang negatif, pasti kita akan mendapatkan hasil yang negatif. Perkataan yang baik membawa berkat, kebaikan bagi orang lain, serta mencerminkan karakter dan iman kita. Jadi kalau misalnya kita ngeluarin kata-kata yang baik, itu berarti kita ngeluarin bahwa kita mempunyai iman yang keren, kita mempunyai firman, pegangan kita tuh keren, yang mengajarkan kita untuk hal yang baik-baik dan karakter kita yang baik, sehingga nama kita tuh baik gitu lah. Dan memiliki hubungan yang baik dengan orang yang kita ajak bicara gitu. Oleh karena itu kita harus berpikir dan memilih kata-kata yang bijak dan membangun. Jadi kita harus benar-benar bisa milih gitu, ini katanya bagus gak ya kalau aku keluarin buat dia, bagus gak ya kalau aku nggak keluarin gitu lah. Jadi contoh yang pertama itu ada Tuhan Yesus, teladan utama penuh kasih karunia. Dia benar-benar ngeluarin kata-kata yang penuh dengan kasih, dia benar-benar sabar, gak pernah dia kayak ngeluarin kata-kata yang gak pantas. Terus Rasul Paulus menggunakan perkataan untuk membangun dan memberikan anugerah, serta menekankan pentingnya perkataan yang baik dalam surat-suratnya. Banyak banget surat-surat dia yang isinya benar-benar kata-kata yang baik gitu loh. Isinya tuh full kebaikan, kata-kata yang membangun dan memberikan anugerah, membangun dan bikin kita tumbuh gitu dalam
Kristus. Dan dan tokoh yang salahnya itu ada dua. Yang pertama adalah Miriam, kakak Musa. Miriam ini mempertanyakan gitu otoritas si Musa bersama dengan Harun. Harun juga saudara Musa. Di Bilangan 12 ayat 1 sampai 10. Dia kayak gak percaya dan mempertanyakan dan berbicara tentang buruknya Musa gitu loh. Padahal kayak bukan urusan dia, ngapain dia harus tanya gitu. Lalu yang kedua, contoh yang salahnya yaitu Rasul Petrus. Di bawah tekanan perkataan dapat mengkhianati sesungguhnya. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi karena dari kisah dia, aku juga paham, aku dapat masukan, aku dapat pencerahan. Walaupun seberdosa apapun, bahkan dia sampai menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, Yesus tetap memulihkan dan mengubah hidup dia. Kayak Yesus tetap memaafkan, bahkan dia bisa berubah. Dia malah menjadi tokoh Injil yang menyebarkan banyak Injil. Kayak aku ngerasa kayak walaupun dia menyangkal 3 kali, dia tetap dapat dan dipulihkan, dan Yesus mengubah dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kayak keren banget. Nah ini aku tulis juga ini, baru aku udah nulis seperti biasa. Ada 5 yang harus dipertanyakan dan harus dilakukan sama kamu, bahkan aku. Yang pertama adalah, apakah aku menyadari betapa kuatnya dampak perkataanku. Jadi kayak sebelum kamu berkata, kamu harus memikirkan dampaknya bagi orang lain, bagi diri kita sendiri. Bahkan kalau misal kita mengeluarkan kata-kata yang gak pantas nih, kayak misalnya, lu ini banget sih, lu gendut banget, lu jelek banget, lu terus banget, lu hitam banget, lu ini banget gitu. Kita harus mikir kayak dia sakit hati apa enggak sih gitu loh. Tapi kalau misalnya emang udah bercandaannya kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi asal jangan sama orang asing yang gak deket gitu. Soalnya kalau misal kita ngomong gitu, dia sakit hati tuh, kayak sakit hati tuh gak akan hilang gitu loh, pasti ada bekasnya sekecil apapun. Nah dampaknya juga kerasa di kita, dia bakal menjauh dari kita atau sifatnya bakal berubah banget. Terus yang kedua, apakah aku telah menggunakan perkataanku untuk menghidupkan pengharapan atau semangat, atau mematahkan semangat orang. Dia harus nanya kayak, terus mikir gini, ini perkataan yang aku keluarkan bikin dia tumbuh, bikin dia semangat untuk ngelakuin hal itu, atau aku malah ngeluarin kata-kata yang bikin dia gak mau ngelakuin hal itu lagi. Kayak harusnya kan ngomong kayak, semangat ya, pasti bisa, tapi aku malah ngomong, gak akan bisa lu mah, cemen. Mungkin orang ada yang bakal termotivasi sama hal itu, tapi nggak semua orang bakal termotivasi sama hal itu. Tapi aku bisa dua-duanya sih. Tapi aku terima aja kalau orang ngejelekin aku, karena aku bakal kayak malah bakal mau nunjukin gitu kalau aku bisa. Dan apakah kata-kataku mencerminkan kasih Kristus? Apakah kata-kataku sesuai dengan firman-firmannya? Apakah kata-kataku ini termasuk kata-kata yang baik? Lalu saat harus memberi jawaban atau nasihat, apakah aku menyampaikan dengan bijak, tidak hambar, dan orang yang mendengarkan menerimanya dengan baik, sehingga orang itu bisa mendapatkan semangat, pengharapan, dan tumbuh dalam perkataan aku, atau malah membuatnya patah gitu. Lalu yang kelima adalah tantangannya. Kasih tantangan ke diri sendiri sehari atau enggak ya seminggu, agar lebih banyak memberikan suatu pujian kepada seseorang atau kepada orang daripada mengkritiknya dalam suatu hal. Bukan berarti selama sehari atau selama seminggu itu kamu gak ngasih kritik. Jadi gini, kalau selama ini kamu ngasih kritik 10 kali, pujiannya 2 kali, jadi dikasihnya 5 deh. Kritik 5, pujian 5, atau kritik 4, pujian 6. Jadi banyakkan pujian aja gitu, agar orang yang mendengarkan juga bisa tumbuh gitu, bisa percaya diri, bisa yakin. Jadi seperti itu aja yang aku jelasin. Jangan lupa membaca Mazmur 91 sebelum masuk ke dalam doa.
Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan saat teduh kami. Tuhan, aku dan Joe sangat mengucap syukur. Kami paham jika apa yang kami keluarkan dapat berdampak besar bagi orang sekitar kami maupun diri kami sendiri. Jauhkan kami dari godaan, agar kami tidak menjadi seperti Rasul Petrus yang gampang tergoda, dan jauhkan kami dari sifat seperti Maryam, dan dekatkan kami dan jadikanlah kami seperti Rasul Paulus agar kami yakin dan percaya akan, dan kami gampang mengeluarkan kata-kata untuk menyebarkan Injil, perkataan baik. Tuhan, berkatilah saat teduh kami sehingga kami bisa menerapkan dalam hidup kami, dapat kami pegang dalam hidup kami, dapat kami terapkan. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu. Tuhan, kami sangat mengucap syukur atas segala hal. Tuhan, ampuni kesalahan kami sehingga kami penuh dengan kedamaian sejahteraan atas hari ini. Tuhan, kami mengampuni yang bersalah pada kami atas hari ini. Tuhan, kami ingin tidur dengan hati yang damai sejahtera. Bangunkan kami di waktu yang tepat dengan penuh kasih cinta damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus, jangan bangunkan kami di waktu yang tidak tepat. Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan hidup kami berserah. Kami sudah usaha sekuat kami, Tuhan, dan kami akan menyerahkan kepadamu karena kami percaya akan rancangan-rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan kami. Jika rancangan kami tidak terwujud dan kami jatuh di dalam kesesakan, dalam kesedihan, kami percaya itu adalah suatu rencana-Mu. Tuhan, kami percaya jika kami tidak ada di masa kesulitan, kami gak akan mencapai apa yang kami ingin gapai. Tuhan, karena dari banyaknya kesedihan kami sadar, kami paham atas kesedihan itu gak mungkin kami sampai pada saat hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, aku juga mengucap syukur karena Engkau telah memperkenalkan aku dengan Josa, sehingga aku bisa tumbuh bersama dengan dia, aku bisa satu bersama dia, aku bisa merenungkan firman-firman-Mu bersama dia. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selalu berkati dia Tuhan, dimanapun ia berada. Tuhan, berikan dia semangat dalam hidupnya Tuhan, berikan dia sukacita dalam hidupnya dan keluarganya juga. Tuhan, aku juga mengucap syukur atas segala hal yang terjadi. Tuhan, berikan kami apa yang menjadi bagian kami, jauhkan kami dari sifat kecurangan, kesombongan. Tuhan, karena kami sadar kami gak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami perlu bantuan-Mu Tuhan Yesus atas segala hari-hari kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengizinkan kasih sukacita hidup terus berjalan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi sekarang aku mau ngomong aja, mau yapin hari ini. Sekarang saya udah selesai cerita, sudah selesai menjelaskan tentang tanggung jawab atas perkataan. Oke, jadi kan yang dalam tadi itu aku tuh kayak ngerasa awalnya tuh aku mikirin sumpah dari awal kita nyampe Pancong, aku mikir nggak, maksudnya aku pas udah pulang, pas kamu bilang gitu, aku mikir langsung, kan kamu sempat off tuh sebelum kamu cerita yang kamu baru ngechat di WA. Lalu aku mikir kayak, tadi di Pancong aku ngapain aja ya, aku ngeluarin perkataan apa aja ya, kok ada yang bisa bikin dia sakit hati. Aku bener-bener mikirin itu, aku bener-bener kayak ngerasa bersalah. Mungkin ada yang kata-kata gak sengaja aku keluarin sampai dia bisa sakit hati sama perkataan aku. Terus aku kayak sama ini, bahkan sampai sekarang aku masih mikir kayaknya emang aku so asik atau gimana, sampai juga dua orang circle kita ini gak mau main sama aku, dan aku so overthinking gitu. Dan aku kayak bertanya-tanya, apa aku gak usah temenan lagi, aku harus bener-bener menjauh gitu dari kalian. Soalnya aku kayak bener-bener dikelilingin rasa bersalah banget, gak enak banget. Ya aku minta maaf banget buat dia, buat semuanya yang mungkin sakit hati sama perkataan aku. Biasa tolong sampaikan maafku untuk dia.
mau sampaikan maaf untuk dia karena aku nggak sadar atas perkataan aku. Kalau bisa tolong kasih tahu aku salah di perkataan yang mana, biar aku bisa introspeksi diri aku sendiri. Terus juga aku juga pas itu aku mikir langsung, apa aku so asik, apa jangan-jangan selama ini semua temen aku juga nganggap aku ini so asik gitu, apa mereka cuma baik di depan. Tapi aku mikir, kenapa aku harus nyamain orang lain di atas orang itu gitu loh, kayak atas orang itu. Tapi aku juga mikir mungkin emang akunya aja yang salah, aku yang buat salah sampai begini. Lalu aku yang gak mikir loh, kayak ada yang sebel sama aku. Ya aku mikir, aku bener-bener sekarang takut tau buat ngomong gitu sebenarnya. Tapi aku nggak takut kalau ngomong sama kamu karena kamunya welcome, kamunya sama aja sama aku. Kayak kamu enak, kamu seru, kayak enak aja gitu lah. Kamu diajak ngobrol, kamu diajak main, kamu diajak segala hal lah. Kayak kita tuh kayaknya satu frekuensi deh, satu frekuensi. Situ oke, telah sampaikan maaf aku ke dia. Terima kasih Josa udah kenalin aku sama hal-hal baru. Terima kasih udah ngajak aku berenang, udah ngajak aku melewati jalan baru yang nggak pernah aku lewatin. Bahkan aku pas ngelewatin jalan baru itu aku mikir kayak, ih kayak Bogor, soalnya kan banyak pohon tuh, tau kan, inget gak ya pas dari kata dia. Kayak aku seneng banget lewatin jalan itu di Jaktim ya kalau nggak salah. Ya aku seneng banget, kayak ada hal baru lagi gitu loh dalam hidup aku, selain Bogor lagi, selain Jakarta kota lagi gitu loh. Ada hal baru yang menjadi catatan di hidup aku. Aku senang, berapa kali ya aku bilang senang karena kenal sama kamu. Aku bangga sama kamu Josa. Terima kasih udah selalu semangat, selalu berjuang, selalu mau main sama aku, selalu baik sama aku. Apalagi ya, pokoknya aku bahagia bisa kenal kamu Josa. Aku sayang kamu Josa. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Papa Josa, shalom.